Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bertemu dengan kita semua, rekan sahabat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pemikiran kita kepadanya di dalam doa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, merendahkan hati segenap kehidupan kami kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati niat hati kami untuk datang beribadah kepadamu. Dan biarkanlah berkah-Mu nyata tercurah atas kami sekalian dimanapun kami berada, baik yang di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lain. Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Berkat fellowship yang indah saat ini beri nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah saat ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi pandemi COVID saat ini, tetap kita bersemangat, tetap kita mengarahkan hati pemikiran kita kepada Tuhan. Dengan hati yang rindu memuji Dia, menyembah Dia senantiasa. Mari kita akan naikkan satu pujian. Kiranya Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa kami di surga, pada saat ini situasi kondisi keadaan mencengkeram semua orang, secara khusus bangsa dan negara kami Indonesia, dengan belum terselesaikannya virus COVID-19. Dan kami juga memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk gejolak yang terjadi di lapisan masyarakat yang ada, dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara ini. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati negeri kami Indonesia ini.
sehingga kami semua boleh aman, nyaman, tenteram di dalamnya. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami untuk masyarakat, bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong buka singkapkan segala sesuatu yang menjadi titah dan kehendak-Mu untuk kami mengerti dan kami lakukan. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rekan sekerja, di dalam kehidupan yang ada, manusia yang satu pasti berhubungan dengan manusia yang lainnya. Manusia yang satu pasti membutuhkan manusia yang lainnya. Itu adalah kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Apakah seseorang menjadikan orang lain itu rekan, sahabat, kawan, lawan, partner, ataukah musuh? Itu adalah satu kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang pasti adalah kerinduan masing-masing pribadi adalah menjadikan orang lain sebagai orang yang baik bagi kita pribadi lepas pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu dalam hubungannya dengan orang-orang lain. Nah, bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Sesungguhnya, apakah hubungan yang terjalin atau yang dijalin antara manusia dengan Tuhan? Saya yakin dan percaya, orang mau, orang rindu untuk mendekatkan, untuk bersahabat, untuk menjadi teman yang baik bagi Sang Penguasa alam semesta raya. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hubungan seperti apa yang kita jalin dengan Tuhan? Apakah pertemanan? Apakah persahabatan? Apakah perseteruan mungkin? Atau mungkin lebih daripada itu, sebagai rekan sekerja Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan mencoba melihat, memperhatikan dalam nas yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-33. Namun kita akan membacanya ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-21 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-21. Judul perikopnya, Doa Syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya
dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nats firman Tuhan pada saat ini dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-33 yang kita bahas dan perhatikan adalah mengisahkan bagaimana seorang yang bernama Abraham yang menaruh satu hubungan dengan Tuhan. Dan pada bagian ini kita melihat bahwa seorang Abraham ini adalah menjadi rekanannya Tuhan. Rekanannya Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan seorang yang bernama Abraham ini? Pada beberapa waktu sebelumnya, Abraham dikunjungi Tuhan dan malaikat-malaikatnya, dan diberitahukan bahwa kamu akan mempunyai keturunan dan aku akan menjadikan sebagai bangsa yang besar dari keturunan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini kita melihat setelah Tuhan berbincang-bincang dengan Abraham dengan janji yang diberikan kepada keluarganya, maka pada bagian berikutnya Tuhan sedang berbicara kepada Abraham, dan Abraham pada bagian ini adalah sebagai rekanannya Tuhan. Pada bagian ini kita melihat bahwa Abraham sebagai rekanannya Tuhan. Apa yang kita perhatikan adalah Abraham dipilih oleh Tuhan menjadi rekanannya. Kita perhatikan, setelah Tuhan berkunjung kepada Abraham, maka Tuhan mau pergi ke Sodom. Apa yang sesungguhnya terjadi di Sodom adalah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Kejadian pasal yang ke-19, kehidupan yang moralnya sudah tidak karuan, kehidupan yang moralnya sudah tidak tertata, dan hal itu mendukakan hati Tuhan. Ada orang-orang yang berteriak tentang tata kehidupan yang terjadi di kota Sodom, dan sampai terdengar di telinga Tuhan. Apa yang terjadi? Manakala Tuhan mau berkunjung ke kota Sodom, tentang apa yang terjadi di sana dan apa yang Tuhan mau kerjakan, lakukan untuk kota Sodom yang sedemikian luar biasa bejat moralnya itu, maka apa yang terjadi? Abraham sebagai rekanannya Tuhan diajak ngomong oleh Tuhan. Masa iya sih aku tidak akan berbicara kepada Abraham? Bukankah aku telah menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar dan kuat, dan daripadanya bangsa-bangsa lain itu akan mendapatkan berkat. Oleh sebab itu, aku juga akan berbicara kepada Abraham sebagai rekanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham menjadi rekanannya Tuhan karena Tuhan telah memilih. Nah, apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan Bapak Ibu Saudara dan saya?
Kalau memang Abraham dipilih Tuhan, itu adalah pemilihan Tuhan atas Abraham. Dan Tuhan mengajak berbicara Abraham. Tetapi apakah kita? Apa hubungannya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah juga keturunan Abraham secara rohani. Bagaimana jalurnya? Kita tidak ada darah yang menghubungkan antara kita dengan Abraham. Perhatikanlah pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita sekalian, yang menjadikan kita sebagai keturunan Abraham secara rohani, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh sebab itulah ada satu hubungan, ada satu korelasi manakala Tuhan menjadikan Abraham sebagai rekanannya melakukan karyanya di dunia ini. Maka sesungguhnya kita adalah anak-anak Abraham yang secara rohani. Kita pun juga harus melihat sepak terjang Abraham sebagai bapa rohani kita, sebagai bapa orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang telah dilakukan oleh Abraham sebagai sahabat Tuhan yang diajak berbicara oleh Tuhan tentang segala sesuatu yang terjadi di kota Sodom pada saat itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga sesungguhnya mengetahui berbagai macam situasi, kondisi, keadaan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, yang lebih luas lagi di kota kita, yang lebih luas lagi di negeri kita tercinta. Apa yang sedang terjadi di negeri kita? Ada virus COVID-19 yang sampai saat ini belum tertangani. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada berbagai macam demo unjuk rasa yang disampaikan oleh masyarakat negeri ini kepada pemerintahan ini. Situasi kondisi yang sulit dengan COVID, tapi juga ada satu pergolakan yang terjadi di masyarakat. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saat ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang satu apapun, melihat, memperhatikan situasi keadaan seperti ini, maka marilah kita menangkap hal-hal ini, kita mensikapi hal-hal ini dengan bijaksana seperti Tuhan berbicara kepada Abraham pada saat itu sebagai rekanan Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita melihat situasi kondisi yang ada di kanan kiri muka belakang kita. Bersyukur kalau kita sehat, bersyukur kalau kita kuat, bersyukur kalau kita bisa menghirup udara segar tanpa kurang satu apapun. Bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus melihat apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi di negeri kita ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham menangkap pembicaraan Tuhan kepadanya. Dan apa yang dilakukan? Apa yang menjadi respon dan tanggapan Abraham? Apakah Abraham diam saja? Biarin aja ya Tuhan. Silakan engkau mau melakukan apa saja. Silakan engkau mau berbuat apa saja terhadap kota itu. Apakah Abraham mengatakan seperti itu kepada Tuhan? Tidak. Abraham tidak mengatakan seperti itu kepada Tuhan untuk mempersilahkan. Silakan Tuhan. Silakan Tuhan. Silakan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Apa yang disampaikan oleh Abraham kepada Tuhan?
sebagai rekanannya Tuhan, sebagai rekan sekerja Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mencoba untuk melakukan satu negosiasi. Abraham mencoba untuk melakukan berbagai macam negosiasi kepada Tuhan tentang apa yang akan Tuhan lakukan dan perbuat di kota Sodom. Itu yang Abraham lakukan. Itu yang Abraham kerjakan. Mencoba untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Sesungguhnya Abraham bisa mengatakan, silakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam sebagai rekan sekerja Tuhan adalah menyampaikan berbagai macam hal, yaitu kiranya engkau memberikan keselamatan kepada kota Sodom. Pertama kali berbagai macam penawaran disampaikan oleh Abraham. 50 orang ada di sana. 45 orang ada di sana. 40 orang, 30 orang, 10 orang. Kalau ada di sana, apa sesungguhnya yang ada dalam benak pemikiran Abraham pada saat melakukan negosiasi dengan Tuhan adalah Abraham peduli terhadap keselamatan orang-orang yang ada di kota Sodom. Mungkin masih ada satu jalan untuk memperbaiki mereka, sehingga jangan sampai di bumi hanguskan kota Sodom itu. Berbagai macam negosiasi dilakukan, disampaikan oleh Abraham dengan alasan penyelamatan mereka. Kemudian alasan yang berikutnya juga disampaikan, bahwa masa iya sih Tuhan, engkau akan menghancurkan orang benar dengan orang yang tidak benar yang ada di kota Sodom. Masa engkau mau bumi hanguskan semuanya itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, alasan demi alasan disampaikan oleh Abraham untuk menyelamatkan kota Sodom. Dan bahkan Abraham mengatakan, Tuhan, tunjukkan keadilan-Mu. Tunjukkan keadilan-Mu. Tunjukkan, ya Tuhan, kemurahan-Mu bahwa aku ini debu tanah dan aku ini meminta kepadamu, memohon belas kasihan-Mu sebagai rekananmu, sebagai rekan sejawat yang engkau ajak berbicara. Tuhan, jangan engkau murka. Aku memberanikan diri untuk mengatakan semuanya itu. Jangan engkau murka ya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Abraham sebagai rekanan Tuhan yang diajak berbicara oleh Tuhan untuk kota Sodom ini, maka Abraham memberikan satu respon yang positif. Bila masih ada kesempatan untuk karya penyelamatan-Mu dinyatakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Abraham bukan orang yang mempedulikan dirinya sendiri. Abraham mempedulikan keselamatan banyak orang. Abraham mempedulikan keselamatan orang-orang benar. Dan banyak hal yang lain lagi diungkapkan oleh Abraham sebagai alasannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah teladan yang dilakukan oleh Abraham sebagai bapa orang yang percaya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan?
Manakala kita melihat, memandang situasi, kondisi, keadaan kanan kiri muka belakang kita, lebih luas lagi kota kita, lebih luas lagi negeri kita yang sedang mengalami satu keterpurukan karena virus ataupun berbagai macam demo unjuk rasa yang terjadi, pergolakan terjadi di lapisan masyarakat yang ada. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus kerjakan? Apa kita mau diam saja? Apakah kita mau berpangku tangan karena kita aman, karena kita nyaman? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyebut Abraham adalah Bapa kita, apa yang dilakukan oleh Abraham? Mari kita teladani, mari kita ikuti. Kalau Tuhan menjadikan Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa, dari Abraham akan terberkati banyak bangsa, maka apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan? Manakala menyebut Abraham sebagai bapa rohani kita, bapa orang percaya, apa kita mau berpangku tangan? Apakah kita mau diam saja karena keadaan kita yang baik-baik saja? Oleh sebab itu perhatikanlah, kalau kita menyebut Abraham sebagai bapa orang percaya, maka apa yang dilakukan oleh Abraham? Mencoba melakukan negosiasi, mencoba melakukan syafaatnya kepada Tuhan, maka apa yang terjadi, yang menimpa negeri kami tercinta, yang juga kita ada di dalamnya, biarkanlah waktu-waktu kita boleh sisipkan, kita boleh sisihkan untuk menyampaikan syafaat kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihannya daripada Tuhan, untuk tetangga kanan kiri muka belakang kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita ini. Karena Abraham menjadi berkat, keturunannya yang menyebut dia sebagai bapa juga harus menjadi berkat melalui doa syafaat, melalui negosiasi yang anak-anak Tuhan boleh lakukan kepada Tuhan. Mari kita lakukan, mari kita kerjakan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, menyampaikan syafaatnya kepada Tuhan, menyampaikan negosiasinya kepada Tuhan, karena kita semua adalah rekanan Tuhan di dalam mengaryakan kehidupan yang ada di dunia ini untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham sebagai bapa kami, sebagai bapa orang percaya. Bangsa-bangsa boleh menikmati berbagai macam berkat dan naungan. Itu karena Abraham. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkanlah apa yang dilakukan oleh Abraham menjadi rekanan yang baik, menjadi rekanan yang tepat untuk Engkau. Memberikan satu syafaat, memberikan satu negosiasi untuk karya penyelamatan yang dibutuhkan oleh dunia. Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya dengan teladan yang dilakukan oleh Bapa Abraham. Tolonglah ya Tuhan, waktu-waktu yang ada pada kami boleh kami lakukan untuk menjadi negosiator untuk hormat kemuliaan nama-Mu, penyelamatan jiwa, dan juga keamanan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Terpujilah nama-Mu. Saat ini pun kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang ada di negeri kami yang mengalami bencana
apa gempa bumi, ataukah ancaman tsunami, Tuhan Engkau menolong. Biarkanlah kedamaian boleh dirasakan oleh masyarakat negeri kami tercinta. Saat ini kami juga berdoa terus untuk pandemi COVID. Tuhan Engkau menolong orang-orang yang terjangkit ataupun orang-orang yang mengalami trauma menghadapi virus ini. Tolonglah ya Tuhan, keamanan, kenyamanan, kedamaian di dalam Engkau boleh nyata atas mereka. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang bergumul untuk kesehatan. Tuhan Engkau menolong, Engkau yang memberi kekuatan, kesehatan. Kami juga berdoa kepadamu untuk rekan-rekan kami bergumul untuk keharmonisan hubungan di antara satu dan yang lain. Tuhan Engkau menolong mereka. Yang bergumul untuk, oh Tuhan Yesus Kristus, perekonomian. Tuhan pernawan kasih-Mu nyata memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Tolonglah ya Tuhan. Sekali lagi kami memohon belas kasihan-Nya daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami hendak undur diri dari hadapan-Mu. Dan biarkanlah segala berkah campur tangan-Mu itu kami pinta selalu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkat, anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.